والاستفادة والهتال تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Sumair Al-Hadrami thumma ila sahibu syarahai Munawi al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Fasal berikutnya, faslun fi bayani suwaril mumkinati fil qudwah. Fasal menjelaskan tentang berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam pengikutan atau bermakmum. Artinya menjelaskan tentang gambaran bermakmum yang sah dan bermakmum yang tidak sah itu kepada siapa. Suwarul qudwah al-mumkinati fi haitsu hiya tis'un yasihu fi khamsin. Bermakmum yang mungkin terjadi itu ada 9 kemungkinan. Maka yang 5 ini sah, yang lainnya tidak sah. Ahaduha qudwatun rajulun bi rajulin. Yang pertama adalah bermakmum seorang laki-laki kepada laki-laki yang lain, maka sah. Laki-laki jadi makmumnya laki-laki yang lain sah. Wathaniha, yang kedua, qudwatun imra'atin bi rajulin. Yang kedua, seorang perempuan bermakmum kepada seorang laki-laki, maka sah. Mau suaminya mau yang lain, yang penting laki-laki sah. Thalithuha qudwatun khunsa bi rajulin. Yang ketiga, bermakmum seorang khunsa kepada seorang laki-laki, maka sah. Khunsa itu laki-laki belum jelas, perempuan juga belum jelas. Ketika dia bermakmum kepada seorang laki-laki, maka sah sholatnya. Wa rabi'uha qudwatun imra'atin bil khunsa. Yang keempat adalah mengikut seorang perempuan bermakmum kepada seorang khunsa, maka sah sholatnya. Al-khamisuha, yang kelima, qudwatun imra'atin bi imra'atin. Yang kelima, bermakmumnya seorang perempuan kepada perempuan yang lain, maka sah. Ini 5 gambaran nih. Laki-laki pada laki-laki, perempuan pada laki-laki, khunsa pada laki-laki, khunsa, perempuan ngikutin khunsa, perempuan ngikutin perempuan. Batab dulu fi arba'in. Yang batal ada 4. Al-awalu qudwatu rajulin bi imra'atin. Yang pertama, laki-laki bermakmum pada perempuan, maka enggak sah sholatnya. Fala yasihu iktida'uhu biha li'anna syartul iktida' alla yakunal imam anqasu minal ma'mum bil unuthatin au khunuthatin. Maka tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan, karena sungguhnya syarat bermakmum adalah imam tidak bersifat lebih kurang dibanding makmum dalam kewanitaan atau kehunsaan. Jadi nggak boleh tuh laki-laki makmum sama perempuan.
li khabari sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah la ta'ummanna min imra'atin rajulan. Janganlah kalian mengangkat imam dari seorang laki-laki bagi seorang perempuan bagi laki-laki. Nabi yang langsung hadis ini nggak sah ada perempuan jadi imamnya seorang laki-laki. Asani yang kedua qudwatu rajulin bihunta. Seorang laki-laki jadi makmumnya seorang hunsa, ini juga enggak sah. Fala yasu iktida'u bihi linaqsil imam anil makmum, karena hunsa itu lebih rendah derajatnya daripada laki-laki, bersifat kurang. Artinya derajatnya lebih kurang daripada seorang laki-laki. Yang ketiga, qudwatul hunsa bi imra'atin. Mengikuti bermakmum seorang hunsa kepada perempuan, enggak sah. Kalau perempuan makmum sama hunsa sah. Wala yasik tidauhu biha lidzalika. Maka enggak sah perempuan dijadikan sebagai imam bagi yang lain selain perempuan. Wali anna al mar'ata la tasihu imamatuha illa limithliha. Perempuan enggak boleh menjadi imam kecuali yang sebangsanya. Yakinan, dan harus yakin itu sebangsanya. Kalau hunsa kan belum jelas. Bukan sebangsanya, bisa juga bangsanya gitu loh. Kalau perempuan harus jelas. Liqauli ta'ala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun walau amrahumul imra'ata. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan. Ini nanti jadi dalilnya pemimpin, di jalurnya yang lain-lain, bisa dari sini nih. Yang keempat, arabi'u qudwatu hunsa bi hunsa. Hunsa enggak boleh bermakmum kepada hunsa. Fala yasihu iktida'uhu bimithlihi bal yasihu bidunihi yaqinan. Maka hunsa enggak boleh bermakmum kepada yang sejenisnya, akan tapi kepada yang selainnya secara yakin. Ya nggak boleh juga kalau hunsa makmum kepada perempuan gitu. Yakinan itu, maka di sini ada kutiban wa hadza bil asli wa la'alla fihi saqatatun au ziyadatun qaluhu bal yasihu. Yang demikian teks aslinya memungkinkan adanya beberapa kalimat sebagai kekeliruan atau merupakan tambahan dari Imam Nawawi Al-Bantani, akan tetapi sah dan seterusnya. Wal aslu fala yasihu li jawazi hatta yastaqimul ma'na. Yang lurus bagaimana ya, kalau hunsa boleh menjadi imamnya perempuan, tapi hunsa nggak boleh jadi makmum kepada perempuan. Hunsa kepada hunsa juga nggak boleh bermakmum. Li jawazi kaunil ma'mum rajulan wal imam hunsa. Karena dapat memungkinkan keadaan makmum berstatus laki-laki dan keadaan imam berstatus wanita. Kan hunsa belum jelas nih. Artinya seseorang yang punya dua kelamin gitu loh. Lah statusnya sebagai apa? Ya masih belum jelas, kecuali hunsanya udah jelas gitu loh. Laki-laki atau perempuan. Kalau belum jelas, bisa jadi nanti hunsa sama hunsa enggak taunya hunsanya perempuan. Yang satunya jadi makmum laki-laki, maka jadi enggak sah tuh. Wa yasihu ma'akaroha iktida'u rajulun bi hunsa. Dan sah disertai yang dimakruhkan
Pengikutan laki-laki kepada khunsa yang terbukti jelas kelelakiannya. Wa iktida khunsa ittidahat unuthatuha bil unsa. Dan pengikutan khunsa yang terbukti jelas sifat kewanitaannya kepada seorang wanita, tapi makruh. Ada khunsa bermakmum kepada wanita, tapi jelas kewanitaannya, baru boleh itu, tapi hukumnya makruh. Qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawad, fal khunsa al muqtadi bil mar'ati yahtamilu dzukuratuhu. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Jawad, maka khunsa yang mengikuti atau bermakmum kepada wanita dapat memungkinkan kelelakiannya karena belum jelas, kecuali khunsanya udah jelas. Wal muqtada bihi ar-rajulu yahtamilu unuthatu. Dan khunsa yang diikuti dirinya oleh laki-laki dapat memungkinkan dia perempuan. Wa fil khunsa bil khunsa yahtamilu unuthatu hal imam wa tukuratu hal ma'mum. Khunsa sama khunsa bisa aja nanti yang depan jadinya perempuan, yang belakang jadinya nih kemungkinannya begitu, maka dikatakan nggak sah gitu loh. Amma iktida'ul mar'atu bil kulli wa iktida'ul khunsa wa rajul min rajul fa yasihu idza la mahdur. Adapun pengikutan perempuan dengan setiap jenis orang dan pengikutan khunsa pada laki-laki kepada dan pengikutan khunsa dan laki-laki kepada laki-laki yang lain, maka hal itu sah sebab tidak ada yang perlu diwaspadai gitu loh, udah jelas. Jadi kalau khunsa siapa khunsa ngikutin perempuan, ngikutin khunsa, laki-laki ngikutin khunsa, masih perlu kalau jelas laki-lakinya nggak apa-apa gitu. Maka ini gambaran 5 yang sah dan 4 macam yang tidak sah. Faedatun, ada faedah. Qala Asy-Syaikh Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sibti berkata Syekh Abdurrahman As-Sibti, al-khunsa walladzi lahu dzakarur rijal wa farjun nisa. Khunsa itu apa sih? Orang yang pada dirinya punya 2 jenis kelamin, punya kelamin laki-laki dan punya kelamin perempuan. Kalau masih kecil belum jelas. Nanti kalau gede baru bisa diperjelas. Ini dia statusnya apa nih? Yang mana? Nanti ulama membuat keputusan tuh. Kalau laki-laki dua-duanya, kalau kecil dua-duanya ada. Bukan banci, kalau banci 1 doang. Jelas, cuma casingnya doang. Kalau ini memang alat kelaminnya 2 gitu loh. Fala yakhlu min kauni rajulan au imro'atin. Maka tidak dapat lepas dari keadaan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Fayu'rafu haluhu bil asya. Maka itu bisa dikenali dari beberapa hal. Ini ulama ngasih keputusan nih. Ahaduha, yang pertama cara ngenalinya gimana? Al-baulu fa in kana yabulu minadzakari fa huwa rajulun. Barangnya 2, tapi kalau kencingnya pakai barangnya laki-laki, berarti laki-laki, gitu aja. Ketika alat kencing yang perempuan nggak keluar, tapi bentuknya ada, tapi yang dipakai kencing laki-laki, berarti dia laki-laki. Wa in kana yabulu minal farji fa wa unta. Yang kedua, kalau alatnya dipakai kencing itu perempuan, maka dia perempuan. Jadi udah nggak usah diragukan gitu loh. Kalau yang dipakai kencing itu perempuan, berarti dia perempuan.
Wa in kana yabulu minhuma jami'an ala dawam, kalau kedua-duanya dipakai kencing semua, keluar semua, gimana? Belum bisa dipastikan. Ulama ngasih lagi, qala al Ibnu Sabbagh al Muhamili yu'tabaru sabiku minhuma. Oh, kalau dua-duanya keluar, yang duluan keluar yang mana? Kata Imam Ibnu Sabik nih, yang duluan keluar yaitu, kalau yang duluan laki-laki dia laki-laki, yang duluan perempuan berarti dia perempuan. Fa in lam yakun fayutabaru ma ta'akhkhara in qita'u. Kalau bareng keluarnya, ya tunggu yang paling akhir. Yang akhir yang mana? Yang habis duluan, yang habis duluan yang laki berarti dia perempuan, gitu loh. Yang habis duluan perempuan itu dia laki-laki, gitu loh. Ini diukurnya begitu. Ini kata ulama nih. Fa inistawaya fa wa yutabaru bi aktsari qadar. Kalau bareng, keluarnya bareng, akhirnya juga bareng. Gimana? Kata ulama, diukur yang banyak yang mana? Digelasin tuh. Yang keluar dari laki-laki, yang keluar dari perempuan lebih banyak. Nah, ini kata ulama. Fihi kaulani, pendapat ini ada dua. Al-asah la yutabar, yang paling sahih nggak bisa diukur pakai yang demikian. Asani, itu pertama cara ngukurnya pakai apa? Air kencing. Yang kedua cara ngukurnya al-maniyu wal haidu wal hablu. Cara yang kedua cara ngukurnya pakai air maninya, atau pakai haidnya, atau pakai kehamilannya. Ini udah gede nih. Begitu udah gede baru bisa ditentukan. Fa in amna min dzakari farujul. Kalau laki-lakinya ngeluarin mani berarti dia laki-laki. Fa in amna minal farji au haid fa amra'ah. Kalau yang keluar maninya itu dari perempuan berarti dia perempuan, atau keluar haidnya jelas perempuan, gitu loh. Kalau masih kecil kan belum haid, belum mani, jadi ukurannya pakai air kencing. Lah kalau sudah gede, nah bisa diukur jelas nih apa maninya keluar enggak, dari mana keluarnya air mani. Wa in amna min dzakari wal haidil farji fa muskil. Ada lagi hunsa, barang laki-laki yang ngeluarin mani, perempuan yang ngeluarin haid. Ini perempuan, ini muskil nih. Ini hunsa yang muskil, ini hunsa yang nggak jelas, gitu loh. Nggak jelas lakinya atau perempuan, sampai gede nggak jelas berarti dia. Wa amma lau hablan wa waladan fa wa imra'atun yakinan. Nanti jelasnya lagi apa? Kalau hamil, gitu aja. Ketika hamil, oh jelas lah perempuan. Waya dalalatun muqaddamatun ala sairil dalail li annaha yakinan. Ini dalil yang paling jelas dari semua dalil. Kalau sudah hamil ya pasti, udah nggak mungkin ada laki-laki walaupun barangnya gede, tapi dia hamil berarti dia perempuan. Walau bala minadzakari wa hadza minal farji, kalau dia kencing dari barang laki-lakinya, haid dari barang perempuannya, fahal yu'tabaru bil mubali aw yata'aradani wa yasqutani wa yabqal iskal. Maka kalau dua-duanya itu bisa dipakai, yang laki-laki dipakai kencing, yang perempuan dipakai haid, maka ini saling bertentangan. Maka itu namanya tetap khunsa yang muskil, gitu. Masih nggak jelas. Maka yang demikian nggak boleh jadi imam.
harus jadi makmum gitu loh. Kalau jadi imam, imamnya ke perempuan juga muskil nih. Bisa jadi nanti dia perempuan, bisa jadi dia laki-laki. Tapi kalaupun yang makmum perempuan masih sah. Karena kalaupun perempuan, berarti perempuan sama perempuan. Kalau laki-laki jelas sah. Tapi kalau perempuan sama dia ikut perempuan, ini muskil gitu. Takutnya dianya laki-laki gitu. Kalau yang udah jelas dia perempuan, makmum sama perempuan ya sah. Wajahani adharuhuma annahu muskil. Ada dua pendapat menurut pendapat Al-Azhar. Di antara dua pendapat bahwa khunsa tersebut adalah khunsa yang muskil. Terus asal itu gambaran yang ketiga, arju'u ila qaulihi ba'dal bulugh. Nah, kan tadi yang pertama pakai air kencing, yang kedua pakai mani, haid atau hamil. Kalau nggak ketahuan juga, yang ketiga pakai ketika sudah balik, wa yus'alu amma yumilu tab'uhu ilaihi in lam yu'rafu haluh. Ditanya perihal wataknya cenderung senang sama siapa. Nah, ini bisa dipastikan nih. Begitu udah gede, ente hasratnya sama siapa, laki atau perempuan? Oh, saya hasrat sama perempuan, laki berarti gitu. Oh, saya senang sama laki-laki, berarti dia. Itu bisa untuk menentukan yang ketiga. Wa in kana umilu ilan nisa fa rajul wa in qala umilu rajul fa ya imro'ah. Fa mata ahbara bidzalika hukima bih. Kalau sudah ditanya dia ngasih keputusan, maka itu hukum untuk dirinya. Ini muskil nih, nggak jelas nih. Mutusinnya gimana? Ditanya, ente itu condong sama siapa? Laki. Nah, hukumnya perempuan. Oh, saya condong sama perempuan, hukumnya laki. Jadi hukum dari perkataannya sendiri. Wala yuqbalu ruju'uhu anhu ba'da, maka nggak bisa balik. Oh, sekarang saya senang perempuan, nggak bisa. Kalau sudah sekali ngomong ente senangnya sama siapa? Laki, selamanya jadi perempuan. Oh, saya senangnya perempuan, selamanya jadi laki. Hukumnya begitu. Nggak bisa bolak-balik nih. Illa idza akhbara annahu rujul, kecuali apabila dia telah mengabarkan bahwa dia itu senang sama laki-laki. Setelah mengabarkan dia senang sama perempuan, berarti kan dia cenderung sebagai laki-laki. Summa waladan, kemudian hamil. Yang usah nggak jelas juga nih. Dia condongnya senang sama laki apa perempuan, berarti hukumnya apa? Nggak taunya hamil. Fahina idzin yutakayyanu anhu imro'ah, maka dengan begitu jelaslah berubah dia perempuan. Walaupun sudah ngomong saya ini senangnya sama perempuan, berarti ngakuin dirinya laki. Kalau bikin KTP, apa kamu kelaminnya laki-laki? Tahu-tahu hamil, maka berubah jadi kelurahan juga bingung, ini kok kemarin laki-laki sekarang perempuan, ini jenisnya apa? Bayan kudu mamadho minal hukmi bidukurihi, maka hukum laki-lakinya jadi batal karena dia telah hamil. Wa amma nabatul lehyatihi fanuhudi athadyi fa'adadul idla'i fala iktibara biha alal asah. Adapun tumbuhnya bulu jenggot, montoknya payudara, dan hitungan tulang rusuk, maka tidak dihitung sebagai jenis laki-laki atau perempuan pada pendapat yang paling sahih. Oh, ini ada jenggotnya laki-laki, belum tentu gitu loh. Oh, keluar teteknya, belum tentu gitu loh. Oh, tulang rusuknya jumlahnya sekian, belum tentu gitu.
Yang lebih jelas apa? 3 tadi. Air kencingnya, maninya, haid atau hamilnya. Yang ketiga, condongnya kemana. Waqala Muhammad Asib, kata Muhammad bin Abdurrahman Asib yang tadi nih, al-mardini wal hunsa al-muskil kisman. Hunsa yang muskil itu ada 2. Kismun yang pertama lahu alatun lirrajuli rijali au minadz-dzakari wa baydatain wa alatun nisa'i jami'an. Yang pertama hunsa yang memiliki alat laki-laki, yakni berupa alat laki-laki dan 2 biji. Alatnya ada, bijinya juga ada. Dan ada alat wanitanya sekaligus gitu loh. Ini muskil nih. Wa qismun la sakbatun yahruju minhal baul la yuthabitu alatun minal alatain. Dan yang kedua, hunsa yang memiliki lubang yang dapat keluar air kencing dari lubang itu yang tidak serupa dengan alat kelamin manapun dari kedua laki-laki. Repot lagi nih. Alatnya 2 tapi keluar yang dari situ, nggak dua-duanya, dari tempat yang lain. Subhanallah. Wal awalu qad yattadih wa in kana sobiyan wa qad la yattadih. Yang pertama tadi terkadang dapat jelas statusnya meskipun masih kanak-kanak, dan terkadang tidak dapat jelas. Kalau punya alat kelamin laki-laki, punya biji dan punya alat perempuan masih bisa diketahui dari mana? 3 tadi, kencing. Kalau yang kedua repot diketahui gitu loh. Lawang alatnya 2 tapi keluarnya enggak dari situ, kan ini dari mana lagi nih gitu loh. Nih namanya hunsa yang muskil. Yang muskil itu gimana? Ya selamanya tadi dia dimuskilkan, dia hanya bisa menjadi makmum. Kalaupun jadi imam, ya imamnya untuk perempuan. Selain itu nggak boleh dia jadikan sebagai makmum. Laki-laki mah dia muskil gitu loh. Kenapa? Karena mungkin aja perempuan gitu. Tapi kalau dia perempuan ikut sama dia, kalaupun dia perempuan ya udah nggak ada masalah. Kalau dia laki-laki lebih jelas lagi, malah sah sholatnya gitu loh. Nah hunsa sama hunsa ini yang muskil, yang repot gitu loh maksudnya. Ada hunsa ikut hunsa, hunsanya muskil, hunsa ini muskil, lah ini yang repot. Kalau hunsanya udah jelas laki-laki, boleh jadi imam hunsa yang perempuan atau hunsa yang laki-laki, boleh tuh. Kenapa? Udah jelas dia sebagai laki-laki gitu loh. Maka hukumnya selamanya laki, KTP-nya laki. Kalau enggak gimana? Ya masih belum jelas. Jadi hukumnya harus diperjelas. Kapan jelasnya? Waktu kecil ya bisa diketahui, setelah gede bisa diketahui, apalagi kalau sudah hamil. Itu paling jelas-jelasnya bukti gitu loh. Haid masih belum, karena maninya kadang dari laki-laki, haidnya dari perempuan. Ini yang mana? Ini laki-laki. Tapi kalau sudah hamil ya sudah beres, pasti perempuan. Terus wal far'u, ada lagi cabang yang lain. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa yakunu fil baqari faqad ja'ani jama'atun. Ada seorang ada rombongan datang ke Imam Nawawi. Kalau dia berkata pada Imam Nawawi, inna indahum baqaratun laisa laha farju unsa wala dzakarun thaur.
ada mereka punya sapi, nggak ada barang lakinya dan nggak ada perempuannya. Sapi ini. Ada juga sapi unsa nih. Tapi nggak punya barang malah ini. Nggak ada. Tidak memiliki farji dan tidak pula zakar. Nggak ada farji perempuannya. Wa inna malahai inda dzar'iha saqabun yahruju minhul baul. Tapi pada sapi itu hanya memiliki lubang dekat teteknya dan itu keluar air kencing. Jadi ini mau diputus ini laki-laki apa perempuan. Kata Nawawi, lah masalahnya apa? Itu mau jadi makmum. Kok ribut nanya ini laki perempuan? Enggak, ini maksudnya fasa alani anjawazi tadhiyati biha. Boleh enggak dijadikan sembelihan korban? Gitu masalahnya. Fakultu, kata Imam Nawawi, dia berkata, tujzi'u li'annaha imma dzakarun au unta wa kilahuma yujzi'u. Kata Nawawi, enggak ada problem mau laki-laki mau perempuan. Emang niatnya beda. Saya niat motong sapi laki-laki, enggak ada. Lu mau sapinya laki, perempuan potong-potong aja, enggak ada masalah. Mau enggak berkelamin juga enggak masalah. Yang penting sapi. Jadi sudah jelas kalau sapi nggak ada masalah untuk masalah korban. Begitupun apa? Kambing. Ini kambing saya nggak jelas Pak Kiai, laki atau perempuan. Ya nggak ada masalah. Masalahnya apa? Kecuali ente mau ternak kambing lah, repot nih masalah. Ini gua beli nggak taunya beranak kagak, kawin kagak, ngempanin doang. Nah, ini rugi akhirnya. Tapi kalau urusan korban maka boleh-boleh saja. Li'anahu laisa fihi ma yanqusu lahmu. Kenapa? Dagingnya enggak berkurang. Artinya enggak dihitung sebagai penyakitan gitu loh. Kan korban harusnya yang sehat. Lah, yang demikian bukan penyakit yang membuat dagingnya apa? Susut, berkurang, gara-gara nggak punya kelamin, badannya jadi nyusut, enggak. Lalu wa'aftaituhum bidzalika, maka Imam Nawawi mengasih fatwa boleh dipotong, nggak ada masalah karena nggak termasuk penyakit yang membuat terhalanginya dia untuk jadi apa? Hewan korban. Ya, ini tentang sahnya bagaimana seorang imam dan makmum, siapa yang boleh jadi imam dan makmum dan siapa yang enggak boleh. Jadi selesai kita bicara masalah jamaah atau bermakmum. Yang berikutnya kita akan bahas insyaallah tentang syarat-syarat jamak takdim fi syuruti jawasi jamak takdim insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا للظى أجربنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول
ahadha bi kulli suli salla wa sallam alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.